dia? Iya, ada, mesti ada yang kencengin di begini. Iya, ada. Nah, ternyata teknik lepek kayak gini tuh ada caranya. Kalau kata Masnya tadi harus di awal pelan dulu, kemudian baru lama-lama dikencengin. Ternyata susah-susah gampang. Nih, Bisa. Burung merpati ternyata bukan hanya sekedar lambang kesetiaan, tapi juga jadi peluang dapat uang sampai jutaan. Kok bisa ya? Nah, di balik sayap kecil merpati, ada dunia kompetisi. Bahkan sudah mengakar jadi tradisi. Ya, adu kekuatan yang butuh skill tingkat tinggi. Disitulah para joki unjuk gigi. Apalagi berlaga di lapangan terbuka, hadiahnya uang tunai puluhan juta dan mobil senilai ratusan juta terpampang nyata. Dipersilakan untuk joki kloter 1 langsung. Salah satunya yang digelar di lapak Kolongan Alexis, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Berbagai komunitas lokal pun siap bersaing tampil maksimal. Mereka itu di sini terlihat dari pola rawat dan pola latih mereka itu, di lomba itulah mereka uji kualitas merpati-merpati mereka itu. berarti kalau selain untuk dapat hadiah ini sebenarnya ada ajang adu gengsi burung juga nggak sih ini? Iya, tipis memang bisa terlihat ya antara gengsi dan hobi tipis memang. Tapi cenderung mereka itu senang-senang aja sih, lebih ke hobinya. Joki-joki andalan mulai siap turun tangan. Salah satunya Muhammad Firly, joki komunitas Blue Cobra yang tak pernah absen mengikuti balap merpati setiap minggu. Firly sudah mempersiapkan 8 pasang merpati terlatih dan berpengalaman tuh. Lomba kali ini berhadiah 20 juta rupiah dengan harga tiket Rp80.000. Para peserta membawa merpati kolong. Berbeda dengan merpati pos atau merpati hias, merpati kolong termasuk jenis burung merpati balap tradisional. Burung yang dilatih untuk terbang tinggi dengan jarak 700 meter, lalu turun menukik dan mendarat tepat di landasan. Targetnya sih, si merpati mampu melewati sebuah kolong atau kotak persegi di arena balap. Kemudian dihitung kecepatannya oleh wasit. Gimana sih triknya biar bisa sesuai dengan target masuk kolong gitu sampai di bawah tuh gimana? Kan kita ngikutin arah burungnya. Kita ikutin dia maunya kemana, kita ikutin, biarin dia jatuh tepat di betina, biar nggak jauh keluar lane atau kalah dari lawannya. Berarti yang harus dipunya apa tuh? Matanya, mata kita tuh harus paham. Jadi ini burung mesti kemana nih arahnya nih? Oh kita ke kanan, kita ikutin ke kanan, gitu. Jadi ke kiri. Jadi nggak bisa diem doang. Kalau diem doang kan takutnya jauh dari cewek, keluar dari lane, gitu. Ada 2 kriteria joki dalam perlombaan loh. Joki lepas bertugas melepaskan burung dari jarak tertentu. Sementara joki geber yang berada di arena pertandingan. Joki geber atau biasa juga disebut joki kelepek memegang merpati betina agar menarik perhatian merpati jantan yang dilepas. Waduh, ternyata setelah saya coba susah juga ya. Kalau skill sang joki sih tak usah diragukan lagi. Apalagi Muhammad Firly sudah terbiasa berinteraksi dengan burung merpati sejak duduk di bangku kelas 6 SD. Bermodal ilmu dari orang tuanya, ia paham betul cara merawat dan memilih burung yang layak untuk ikut lomba. Mulai dari melihat sayap burung yang rapi, matanya yang jernih, dan postur tubuh yang tegap. Pantas saja gelar juara dari hadiah uang tunai puluhan juta sampai hadiah sepeda motor pun pernah dibawa pulang. Itu cara ngelatihnya sebenarnya seperti apa sih Bang? Nih ngelatih burung ini bisa masuk sesuai dengan ketentuannya gitu. Ya, kita latih aja Kak, dari jarak dekat dulu kita latih nih di depan, pelan-pelan, berurut, jarak 100 meter, 200 meter, dan sampai bisa siap lomba gitu. Untuk bisa membuat merpati jadi player andal, terbang cepat, menukik tajam anti gagal, cara pertama adalah dengan memberi si jantan pasangan. Merpati yang sudah berpasangan wajib dilatih setiap hari loh. Nah, pada kondisi giring alias saat perilaku jantan super aktif dan intensif mengejar betinanya, burung jantan auto punya insting kuat kembali pada betinanya. Itulah kenapa saat dilombakan, betina akan diletakkan di kolong atau di arena sasaran.
sehingga merpati jantan siap menghampiri betinanya tuh. Skill joki profesional yang turun tangan tak hanya harus lihai mengamati perilaku merpati, tapi juga membentuk ikatan batin yang unik. Semakin peka dan cepat reaksi si joki, semakin besar peluang menang. Tapi biasanya ada nggak sih Bang, nih udah ada nih pasangannya di bawah, tapi tetap nggak mau ke bawah dia? Ada, itu namanya belum giring, giringnya belum muter, masih pelangap-pelangap gitu dia giringnya. Nah jadi itu solusinya nggak diikut sertakan atau gimana? Itu paling nggak diikutin, dan kayaknya sih nggak bakalan dibawa juga kelapa kalau kayak begitu. Mungkin bisa juga Bang, dia tiba di sini itu berubah gitu. Iya, ada kan. Faktornya itu paling karena di kandang itu nggak ada temennya. Udah gitu paling bawaan dari burungnya, maunya di lapak baru giring keras. Pas udah di luar hilang nyalinya. Iya. Oh ternyata ada juga ya? Ada. Dalam setiap perlombaan yang digelar, tentunya bakal menarik perhatian para komunitas pecinta burung dari berbagai kalangan dan usia. Lihat saja, sejak pendaftaran dibuka pukul 9 pagi, sudah banyak yang berdatangan membawa burung merpati jagoan masing-masing. Selain target juara, pertandingan juga menjadi wadah uji kemampuan para joki. Wah, di tempat pertandingan lomba burung merpati ini memang didominasi oleh laki-laki. Katanya memang kesukaan mereka. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian saya. Ada joki cilik dan dia perempuan. Dan saya coba samperin ke situ. Anindi Feli, si joki cilik dari Jakarta Barat memang menarik perhatian. Aksinya tak kalah dengan para senior di lapangan. Berawal dari sang ayah yang juga hobi bermain merpati, anak perempuan yang akrab disapa Nindi mulai tertarik mempelajari dan ikut berlaga di kompetisi. Mau ketemu siapa aja, tenang gebernya, terus maju, usahain burungnya ngolong gitu. Itu berarti kamu punya penglihatan tuh tajam banget ya tadi ngelihat burungnya itu gimana? Emang sering udah terbiasa gitu? Iya, soalnya kata papa dari kecil udah nggak boleh main HP, jadi matanya bagus. Burungnya itu digebernya itu nggak boleh asal-asalan juga, sesuai burungnya aja gitu. Burungnya itu dibiasain gebernya kayak gimana gitu. Jadi kualitasnya bagus, harganya pun pasti bagus. Karakternya diutamakan, sprintnya bagus, terus kecepatannya bagus, tembak betinanya bagus. Ditemani timnya, anak perempuan berusia 9 tahun tampil percaya diri. Bahkan ia punya cara tersendiri agar burung merpati sukses melewati kolong dengan cepat. Itu tanda-tanda mantaunya. Jadi kalau kayak gini itu tandanya burung di depan. Kalau kayak gini tandanya burung di belakang. Kalau kayak gini burung di kanan gandeng. Kalau kayak gini burung di kiri gandeng. Adu gengsi kualitas merpati juga jadi utama. Tak heran jika para peserta sampai rela mengeluarkan puluhan hingga ratusan juta rupiah demi mendapatkan merpati berkelas. Seperti Valen Apriliansyah, penggagas komunitas Blue Cobra, sekaligus sebagai pemasok merpati berkualitas di Jakarta. Biasanya yang menandakan dia itu dinilai dengan harga yang fantastis itu apanya sih? Kualitasnya biasanya. Jadi kualitasnya bagus, harganya pun pasti bagus. Karakternya diutamakan, sprintnya bagus, terus kecepatannya bagus, tembak betinanya bagus. Oke, Bang, pernah nggak sih udah beli nih dengan harga yang cukup mahal, tapi pas diikut lomba dia terbang nggak balik? Pernah nggak Bang? Pernah. Gimana? Itu jadi cerita lagi dilombain sama joki, dilepas, nggak pulang. Kenceleng dia ke kanan, burungnya hilang akhirnya. Itu berapa tuh harganya yang hilang waktu itu? Waktu itu saya beli 30 apa 10 gitu lupa. Selain mengembangbiakan merpati kolong, Valen juga menyiapkan para joki terpercaya untuk mengikuti perlombaan. Joki yang dipilih pun tak harus memiliki kriteria agar juara. Dari kualitas joki ya, ngerawatnya pinter, ngelatihnya telaten, ulet, rajin, latihannya bagus, dia ngelatih burungnya bagus, ngebaca burung, ngebaca karakter burungnya pinter.
saya cari kriterianya yang seperti itu. Nanti dia bisa dapat apa sih Bang? Rewardnya ya, biasanya kalau orang juara itu kan dibagi 70-30, jadi pemiliknya 70, joki 30. Kalau saya enggak, saya 50-50, jadi 50-50. Lomba adu merpati, gaungnya tak main-main. Perlombaan besar juga bakal digelar di berbagai daerah Pulau Jawa dengan total hadiah mencapai 1 miliar rupiah. Wow, buat para joki sih, the real hobby yang dibayar dari ajang kompetisi.